Dua sahabat polisi, dikenal kompak, tak terpisahkan. Namun semuanya berubah ketika seorang gadis cantik hadir di antara mereka. Cinta yang seharusnya indah, justru memicu pertengkaran hebat. Hingga persahabatan yang kokoh pun hampir hancur. Sebuah kisah tentang cinta, ego, dan persaudaraan. Yang akan membuatmu sadar, kadang hati bisa menjadi musuh terbesar kita sendiri. Senja perlahan turun di sebuah kota kecil yang biasanya selalu damai. Jalanan tampak lengang, hanya beberapa kendaraan melintas dengan suara mesin yang samar. Udara sore terasa sejuk, angin berhembus pelan membawa aroma khas tanah basah setelah hujan singkat yang turun siang tadi. Dari luar, kota ini terlihat biasa saja, namun siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada kisah besar yang siap mengubah kehidupan 3 orang. 2 di antaranya adalah sahabat yang telah lama saling mengenal. Mereka bukan hanya sahabat biasa, melainkan juga rekan kerja yang sama-sama mengabdi sebagai polisi. Mereka dikenal luas di lingkungan sekitar, tegas, disiplin, dan selalu kompak. Warga bahkan menjuluki mereka sebagai duet penjaga kota, karena keberanian dan kerja sama mereka dalam setiap penugasan. Hubungan keduanya begitu erat. Mereka melewati masa akademi bersama, berlatih fisik hingga larut malam, dan saling menguatkan ketika ujian terasa berat. Setelah lulus, mereka pun ditugaskan di kantor kepolisian yang sama, seolah takdir memang sengaja menempatkan mereka bersebelahan untuk menjaga kota itu. Tak pernah ada yang menyangka, persahabatan kokoh itu akan diguncang hanya oleh satu hal sederhana, cinta. Di tengah kehidupan yang penuh kedisiplinan, kehadiran seorang gadis menjadi titik balik segalanya. Ia bukan orang biasa, melainkan sosok yang mampu memikat hati siapapun yang bertemu dengannya. Wajahnya manis, sikapnya lembut, tutur katanya sopan. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi pusat perhatian di lingkungan baru. Awalnya, pertemuan antara kedua sahabat dengan gadis itu terasa begitu wajar. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada yang menyadari bahwa benih konflik mulai tumbuh sejak tatapan pertama. Gadis itu seakan membawa cahaya baru, tetapi cahaya itu pula yang perlahan membutakan hati 2 pria yang selama ini hanya fokus pada tugas dan persahabatan. Seiring waktu, interaksi sederhana berubah menjadi cerita yang rumit. Perhatian kecil, sapaan hangat, dan momen kebersamaan, semuanya mulai dipandang berbeda oleh kedua polisi itu. Hati yang dulu tenang mulai bergetar, langkah yang biasanya mantap kini ragu. Mereka tidak pernah mengira bahwa cinta bisa datang secepat itu, dan lebih mengejutkan lagi, kepada orang yang sama. Dari luar, orang lain mungkin hanya melihat kisah romantis biasa. Namun bagi mereka, situasi ini jauh lebih berat. Bukan sekadar perasaan yang dipertaruhkan, melainkan juga harga diri, karir, dan persahabatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam dunia kepolisian, loyalitas dan kepercayaan adalah segalanya. Begitu kepercayaan itu retak, sulit untuk kembali utuh. Inilah awal dari sebuah kisah panjang yang penuh pertanyaan. Apa yang akan mereka pilih, cinta atau persahabatan? Apakah hati bisa dibagi 2, atau justru salah satunya harus dikorbankan? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menemukan jawabannya ketika konflik mulai pecah, membawa kita pada kisah pertengkaran hebat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namanya Ardi, seorang polisi muda berusia sekitar 27 tahun. Ia dikenal di lingkungan kerja sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan penuh pertimbangan. Tatapannya lembut, senyumnya ramah, dan caranya berbicara selalu membuat orang merasa dihargai. Meskipun masih muda, Ardi memiliki harisma yang membuat banyak orang percaya padanya. Sejak kecil, Ardi bercita-cita menjadi polisi karena ingin melindungi orang-orang di sekitarnya.
Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana ayahnya seorang guru dan ibunya seorang penjahit. Nilai-nilai kejujuran dan kesabaran sudah melekat kuat dalam dirinya sejak kecil. Hal inilah yang membuatnya selalu memandang setiap masalah dengan kepala dingin. Berbeda dengan Ardi, Bima adalah sosok yang jauh lebih keras. Usianya sebaya dengan Ardi, namun karakternya bagaikan api. Ia tegas, berani, dan tidak suka bertele-tele. Bagi Bima, setiap masalah harus dihadapi langsung, tanpa banyak pertimbangan. Keberaniannya sering membuatnya dipuji, tetapi juga terkadang menjerumuskannya ke dalam masalah. Bima berasal dari keluarga polisi. Ayahnya adalah seorang perwira yang disiplin, sehingga sejak kecil Bima terbiasa hidup dalam aturan ketat. Ia tidak banyak bicara tentang perasaan, namun sikapnya selalu menunjukkan ketulusan. Dalam hal persahabatan, Bima dikenal setia. Ia tidak segan mengorbankan diri demi orang yang ia anggap penting. Ardi dan Bima ibarat dua sisi mata uang. Karakter mereka berbeda, tapi justru itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Ketika Ardi ragu, Bima mendorongnya untuk berani. Ketika Bima terlalu keras, Ardi menenangkan dengan nasihat bijak. Selama bertahun-tahun, keseimbangan itu membuat mereka menjadi tim yang kuat, baik dalam persahabatan maupun pekerjaan. Namun, keseimbangan itu mulai goyah ketika hadir Naila, gadis cantik yang baru saja pindah ke kota kecil itu. Naila datang bersama ibunya setelah ayahnya wafat. Mereka membuka toko kecil di pinggir jalan, menjual aneka bunga dan buku. Dari sinilah Naila mulai dikenal oleh warga sekitar. Naila adalah sosok yang mudah disukai. Ia tidak hanya cantik secara rupa, tetapi juga cantik dalam sikap. Sapaannya selalu hangat, tutur katanya halus, dan senyumnya mampu menenangkan siapapun yang melihatnya. Tak butuh waktu lama bagi Ardi maupun Bima untuk tertarik padanya. Namun, yang tidak mereka sadari adalah, ketertarikan itu tumbuh bersamaan. Inilah titik awal dari dilema besar. Ardi, dengan sikapnya yang sabar, mulai memperhatikan Naila dalam diam. Sementara Bima, dengan keberaniannya, tak segan menunjukkan ketertarikan secara langsung. Dua cara berbeda, dua hati yang sama-sama terpikat. Dari sinilah benih konflik mulai muncul, meski pada awalnya terasa samar. Hubungan ketiganya pada awalnya berjalan wajar. Ardi dan Bima sering mampir ke toko kecil milik keluarga Naila, sekadar membeli bunga atau buku bacaan ringan. Ardi biasanya lebih banyak diam, hanya sesekali melemparkan senyum ketika Naila menyapanya. Berbeda dengan Bima yang selalu berusaha mencairkan suasana dengan candaan. Dari luar, semua tampak biasa saja, namun hati keduanya mulai bergejolak tanpa mereka sadari. Perlahan, sikap Ardi terhadap Naila berubah. Ia yang biasanya tenang, kini selalu mencari alasan untuk lewat di depan toko itu. Kadang hanya berpura-pura membeli sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaan secara langsung, tetapi perhatian kecil yang ia berikan terasa begitu tulus. Naila mulai menyadari kebaikan itu, meski tidak berpikir sejauh itu. Sementara itu, Bima mengambil langkah berbeda. Ia tidak mau bersembunyi di balik sikap diam. Baginya, perasaan harus diungkapkan dengan jelas. Ia sering mengajak Naila berbicara lebih lama, bahkan menawarkan bantuan ketika Naila tampak kerepotan di toko. Dari cara Bima bertindak, semua orang bisa melihat bahwa ia menaruh hati pada gadis itu. Perbedaan inilah yang memunculkan gesekan. Bima mulai merasa bahwa Ardi bermain diam-diam di belakangnya, sementara Ardi merasa Bima terlalu gegabah dan tidak menghormati perasaan Naila. Obrolan ringan yang dulu selalu hangat,
perlahan dipenuhi sindiran halus. Mereka mulai saling menguji kata-kata, seolah sedang berlomba tanpa perlu ada penonton. Rekan-rekan di kantor polisi mulai merasakan perubahan itu. Jika dulu Ardi dan Bima selalu terlihat kompak dalam patroli, kini seringkali mereka berjalan dengan jarak. Bahkan dalam rapat kecil, nada suara mereka kadang meninggi hanya karena hal-hal sepele. Meski tidak ada yang berani bertanya langsung, semua orang tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Naila pun tidak bisa menutup mata. Ia merasakan ketegangan yang mulai muncul di antara kedua sahabat itu. Ia merasa bersalah karena tidak pernah berniat menjadi penyebab retaknya hubungan mereka. Setiap kali Ardi dan Bima datang bersamaan, Naila jadi serba salah. Senyum yang biasanya tulus, kini terasa canggung. Situasi makin rumit ketika Bima suatu malam mencoba mengungkapkan perasaannya. Ia datang ke toko Naila dengan membawa setangkai bunga mawar. Namun, tak disangka, Ardi juga datang di waktu yang hampir bersamaan, dengan alasan sederhana, mengembalikan buku yang ia pinjam. Momen itu menjadi titik awal ledakan emosi yang lebih besar. Dari sana, persaingan keduanya semakin nyata. Mereka tidak lagi berusaha menutupinya. Setiap kesempatan bertemu Naila, keduanya ingin menunjukkan siapa yang lebih pantas. Bagi orang luar, mungkin ini hanya masalah cinta biasa. Namun bagi Ardi dan Bima, harga diri ikut dipertaruhkan. Dan perlahan, persahabatan yang dulu kokoh mulai retak, digantikan rasa cemburu dan gengsi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal. Di jalan sepi menuju toko Naila, langkah kaki Bima terdengar tegas. Di tangannya, ia menggenggam sekotak kecil hadiah yang sudah ia siapkan sejak lama. Hatinya berdebar kencang, malam ini ia bertekad untuk bicara terus terang. Baginya, sudah saatnya perasaan itu disampaikan tanpa lagi menunda. Namun takdir berkata lain. Saat Bima sampai di depan toko, ia melihat Ardi sudah ada di sana. Ardi berdiri dengan tenang, membawa beberapa buku di tangannya. Ternyata, ia berniat mengembalikan buku yang ia pinjam dari Naila beberapa hari lalu. Pertemuan itu yang semula tak disengaja, berubah menjadi pemantik api yang lama terpendam. Bima terdiam sejenak, lalu tersenyum miring dengan tatapan tajam ke arah sahabatnya. "Kebetulan sekali kamu datang," ucap Bima dengan nada yang sulit dibedakan antara ramah dan sindiran. Ardi menatapnya, mencoba menjaga sikap tenang, meski dadanya mulai sesak. "Aku hanya mengembalikan buku." "Tak lebih," jawab Ardi singkat. Namun jawaban itu justru membuat Bima merasa tersindir, seolah Ardi ingin menutupi niat sebenarnya. Ketegangan semakin terasa ketika Naila keluar dari toko. Ia terkejut melihat kedua polisi itu berdiri berhadapan dengan wajah kaku. "Kalian datang bersamaan?" tanyanya gugup sambil mencoba tersenyum. Bima segera mendekat, menyodorkan kotak hadiah yang ia bawa. "Ini untukmu, Naila." Ardi hanya terdiam, tetapi tatapannya jelas menunjukkan rasa tak nyaman. Suasana yang tadinya hanya canggung berubah jadi panas. Ardi akhirnya membuka suara. "Bima, apa kamu tidak berpikir dulu sebelum bertindak? Kamu selalu memaksa orang menerima perasaanmu, tanpa memberi mereka waktu untuk memilih." Kalimat itu membuat Bima meledak. "Dan kamu lebih baik? Sembunyi di balik kebaikan, berpura-pura hanya teman, padahal kamu juga menginginkan dia?" Suara mereka meninggi, membuat Naila panik. Ia mencoba menenangkan, namun kata-katanya tidak lagi terdengar di telinga dua pria itu. Mereka saling mendekat, berdiri hanya sejengkal.
Amarah dan gengsi bercampur jadi satu. Ardi berusaha tetap tenang, namun wajahnya memerah menahan emosi. Bima, dengan sifat kerasnya, tak segan mendorong dada Ardi hingga mundur beberapa langkah. Pertengkaran itu semakin memanas. Saling dorong, saling tuding, bahkan hampir berujung pada perkelahian fisik. Mereka lupa bahwa seragam yang mereka kenakan adalah lambang kehormatan. Mereka lupa bahwa di hadapan mereka ada seorang gadis yang ketakutan, menangis melihat dua sahabat yang seharusnya saling melindungi justru saling menyakiti. Malam itu menjadi saksi hancurnya persahabatan yang dulu begitu kokoh. Bagi Ardi dan Bima, tak ada lagi ruang untuk bercanda atau berbagi cerita seperti dulu. Hati mereka sudah dipenuhi luka, dan Naila hanya bisa terdiam dengan air mata yang terus mengalir. Pertengkaran hebat itu bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal ego yang tak terkendali. Dan sejak saat itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, kabar pertengkaran Ardi dan Bima dengan cepat menyebar di kantor polisi. Rekan-rekan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut. Selama ini, Ardi dan Bima dikenal sebagai duo yang tak terpisahkan. Mereka selalu kompak dalam setiap misi, saling melindungi dalam bahaya, bahkan sering disebut sebagai teladan bagi polisi muda lainnya. Kini, bayangan itu runtuh seketika. Atasan mereka pun turun tangan. Dengan wajah kecewa, sang komandan memanggil Ardi dan Bima ke ruangannya. Suasana hening begitu menekan ketika pintu tertutup. "Kalian berdua, tahu apa yang kalian lakukan semalam?" Suara komandan terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan mata yang menunduk dari dua polisi muda yang biasanya penuh percaya diri. Komandan melanjutkan dengan nada marah, "Kalian memakai seragam ini untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mempertontonkan emosi pribadi di depan orang lain. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada kalian kalau kalian tidak bisa menjaga diri sendiri?" Kata-kata itu menusuk dalam, membuat mereka sadar betapa fatal kesalahan yang mereka lakukan. Setelah teguran keras itu, suasana hati Ardi dan Bima semakin kacau. Mereka saling diam, bahkan tidak sanggup bertukar kata. Setiap kali berpapasan di kantor, hanya ada tatapan singkat yang penuh gengsi dan amarah. Hubungan yang dulu penuh tawa, kini berubah jadi tembok dingin yang sulit ditembus. Sementara itu, Naila pun merasa terhimpit. Malam setelah pertengkaran itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ardi dan Bima terus menghantuinya. Ia merasa bersalah, meski ia tahu dirinya tidak pernah sengaja menimbulkan masalah. Di dalam hatinya, ia hanya ingin hubungan kedua sahabat itu kembali seperti semula, tanpa ada luka yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Naila memberanikan diri untuk bertemu dengan keduanya. Ia mengundang Ardi dan Bima ke toko kecilnya, berharap bisa berbicara dari hati ke hati. Saat mereka datang, suasana masih kaku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya Naila yang mencoba membuka percakapan dengan suara bergetar. Kalian berdua sangat berarti bagi saya," ucap Naila sambil menatap mereka bergantian. "Tapi jika kehadiran saya justru membuat kalian saling bermusuhan, maka lebih baik saya menjaga jarak. Saya tidak ingin menjadi alasan persahabatan kalian hancur." Kalimat itu membuat ruangan hening. Ardi menunduk, Bima menggertakkan gigi, dan Naila mulai menangis. Kata-kata Naila bagaikan cermin yang memantulkan kesalahan mereka. Untuk pertama kalinya, Ardi dan Bima merasa benar-benar bersalah, bukan hanya pada Naila, tetapi juga pada persahabatan mereka sendiri. Itu adalah titik balik, sebuah momen yang perlahan membuka mata, bahwa cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghancurkan ikatan yang jauh lebih berharga.
Malam setelah pertemuan di toko Naila, Ardi duduk termenung di kamarnya. Pikirannya dipenuhi kenangan bersama Bima, bagaimana mereka pertama kali saling membantu di akademi, bagaimana mereka tertawa saat berhasil menyelesaikan misi pertama, dan bagaimana mereka dulu selalu berjanji untuk tidak membiarkan apapun merusak persahabatan. Sementara itu, di rumah lain, Bima juga memikirkan hal yang sama. Amarah yang tadinya mendidih kini perlahan mereda, digantikan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Keesokan harinya, di kantor polisi, Ardi dan Bima akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah tugas patroli bersama. Awalnya, mereka hanya berjalan beriringan tanpa sepatah kata pun. Namun, suasana hening itu justru menjadi ruang bagi hati mereka untuk berbicara. Ardi memberanikan diri membuka suara. "Bim, aku rasa kita sudah terlalu jauh." Bima menoleh, menatap sahabatnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku juga sadar, Di," jawab Bima lirih. "Aku terlalu keras kepala. Aku pikir dengan menunjukkan perasaan lebih dulu, aku bisa menang. Tapi yang ada malah aku kehilangan, bahkan hampir kehilangan kamu." Suara Bima bergetar. Ardi menepuk bahunya pelan, tanda bahwa ia juga tidak ingin memperpanjang permusuhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka kembali merasakan ketulusan dalam tatapan sahabat. Setelah patroli selesai, keduanya sepakat mendatangi Naila. Gadis itu terkejut saat melihat mereka datang bersama, kali ini tanpa ketegangan. Ardi berbicara lebih dulu. "Naila, maafkan kami. Kami membuatmu terjebak dalam situasi yang tidak pantas. Seharusnya kami melindungimu, bukan malah membuatmu takut." Bima mengangguk, menambahkan, "Kami sadar, tidak ada cinta yang layak dipertahankan jika itu harus menghancurkan persahabatan." Air mata Naila menetes, namun kali ini karena lega. Ia merasa beban berat yang selama ini menghimpit hatinya perlahan menghilang. Ia pun berkata, "Kalian berdua adalah orang-orang yang baik. Tapi ingatlah, cinta sejati tidak pernah tumbuh dari ego. Cinta sejati akan selalu membawa kedamaian, bukan pertengkaran." Kata-kata itu menancap kuat di hati Ardi dan Bima. Hari-hari berikutnya, hubungan ketiganya mulai kembali normal. Naila tetap menjadi teman baik, meski menjaga jarak agar tidak menimbulkan salah paham. Ardi dan Bima kembali kompak di kantor, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Persahabatan mereka yang hampir hancur kini justru terasa lebih berharga, karena ditempa oleh ujian yang begitu berat. Dari kejadian itu, Ardi dan Bima belajar satu hal penting. Cinta memang indah, tapi persahabatan sejati jauh lebih bernilai. Mereka menyadari bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang lebih cepat memiliki, tetapi siapa yang mampu menjaga apa yang sudah ada. Dan dalam kasus mereka, persahabatan adalah harta yang tidak ternilai, yang tidak boleh dikorbankan demi ambisi pribadi. Kisah ini memberi pelajaran mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Bahwa cinta bukanlah alasan untuk merusak, melainkan harus menjadi alasan untuk memperbaiki. Bahwa sahabat sejati adalah mereka yang tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan ketika dunia mencoba memisahkan. Dan Ardi serta Bima akhirnya memahami, ada kalanya kita harus melepaskan sesuatu yang kita inginkan, demi mempertahankan sesuatu yang lebih berharga. Hidup selalu punya cara untuk menguji manusia. Kadang ujian itu datang dalam bentuk kecil, namun membawa dampak besar. Bagi Ardi dan Bima, ujian itu hadir melalui sosok Naila, seorang gadis sederhana yang tanpa sengaja membuat mereka saling berhadapan. Namun pada akhirnya, mereka belajar bahwa bukan cinta yang menjadi masalah, melainkan ego yang mereka biarkan menguasai hati. Pertengkaran mereka menjadi cermin,
bahwa bahkan orang yang paling dekat sekalipun bisa berubah menjadi lawan ketika hati tidak dijaga. Seseorang bisa melupakan persaudaraan hanya karena gengsi dan ambisi sesaat. Namun, seperti yang mereka alami, masih ada kesempatan untuk kembali, asal ada keberanian untuk mengakui kesalahan. Dari kisah ini, kita bisa melihat betapa rapuhnya hubungan manusia. Persahabatan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kesalahpahaman. Tetapi, keruntuhan itu tidak harus menjadi akhir. Justru dari keretakan, kita bisa belajar cara menyusun kembali potongan yang berserakan, hingga akhirnya menjadi ikatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Naila, yang awalnya hanya dianggap sebagai sumber masalah, pada akhirnya menjadi penyeimbang. Kata-katanya sederhana, namun mampu menyadarkan dua pria yang hampir kehilangan segalanya. Ia membuktikan bahwa kadang, orang luar justru bisa melihat lebih jelas daripada mereka yang terjebak dalam lingkaran emosi. Waktu terus berjalan, dan luka di hati perlahan sembuh. Ardi dan Bima kembali menjalankan tugas sebagai polisi dengan lebih bijaksana. Mereka tidak hanya menjaga keamanan kota, tetapi juga belajar menjaga hati mereka sendiri. Karena mereka sadar, menjaga diri dari amarah dan ego adalah bagian dari menjaga ketertiban, sama pentingnya dengan menjaga jalanan dari kejahatan. Cinta mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Rasa yang mereka miliki untuk Naila tetap ada, meski tidak pernah diungkapkan lagi dengan cara yang sama. Namun cinta itu berubah bentuk, menjadi rasa hormat dan persahabatan yang lebih dewasa. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan selalu tentang memiliki, melainkan tentang memberi ruang untuk kebahagiaan orang lain. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang dua polisi yang berebut cinta seorang gadis. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang manusia, tentang betapa sulitnya mengendalikan hati, tentang pilihan-pilihan yang menentukan apakah kita akan kehilangan atau menemukan makna yang lebih dalam dari hidup. Ardi dan Bima adalah cermin bagi siapa saja yang pernah terjebak dalam dilema antara cinta dan persahabatan. Dan kini, saat kita menutup kisah ini, ada satu pelajaran yang patut diingat. Jangan pernah biarkan cinta menjadikanmu buta, hingga kamu lupa siapa yang selalu ada di sisimu sejak awal. Karena pada akhirnya, sahabat sejati adalah mereka yang akan tetap berdiri bersamamu, bahkan ketika cinta datang lalu pergi. Dan itulah yang dipahami oleh Ardi dan Bima, bahwa persahabatan sejati tidak bisa tergantikan, bahkan oleh cinta yang paling indah sekalipun. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Dukunganmu sangat berarti, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah terbaik untukmu.